Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Saya akan membayarnya. Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiao Yan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengeluarkan banyak ramuan medis dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati menempatkannya di lemari dan mengendus aroma herbal saat dia tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan, Xiao Yan telah membeli sejumlah jamu yang dibutuhkan selama 8 bulan pemakaian, memungkinkannya untuk berlatih tanpa henti selama sisa tahun itu. Saat dia menepuk lemari dengan penuh kasih sayang, bibirnya terbuka dan dia dengan malas pergi ke sisi tempat tidurnya, menundukkan kepala. Kegiatan hari ini membuatnya sangat lelah. Yan, apakah kamu di sana? Suara bergumam dan ketukan melewati pintunya. Membuka matanya yang kabur, Xiao Yan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, menatap Xiao Zhao di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah kamu butuh sesuatu? Tidak bisakah aku melihat untukmu meski aku tidak membutuhkan apapun darimu?" "Nak, kamu bersembunyi dariku selama 2 bulan." Xiao Shan menegur saat dia mengusap kepala Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah tersenyum hangat Xiao Shan, Xiao Yan tergerak saat dia memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. "Apakah Anda masih merasa bertanggung jawab untuk itu?" "Haha, jika dia tidak bisa menyukai anak saya, itu adalah kerugiannya. Anda tidak perlu bersedih. Mengapa orang hebat harus bertindak seperti anak kecil? Saya tahu bahwa putra Xiao Shan ini bukanlah orang cacat." Xiao Shan dengan berani berkata. "Haha ayah, setelah 3 tahun, Yan akan pergi ke fraksi awan berkabut secara pribadi." Xiao Yan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah tersenyum Xiao Zhao menjadi lebih serius saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah baik-baik saja, tetapi apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Ayah tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat mencapai Nalan Yanran, tetapi kekuatan fraksi awan berkabut." Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, bibir tipisnya memaksakan kalimat yang agak keras kepala. "Ayah, bahwa ada beberapa hal, bahwa sebagai seorang pria, aku harus menanggungnya." "Aha, temperamenmu ini sangat mirip denganku. Jika kedua kakakmu tahu bahwa kamu berpikir seperti ini, mereka mungkin akan sangat bahagia." Terhadap dedikasi Xiao Yan, Xiao Shan tersenyum senang sebelum menghela nafas dan mengangguk dengan berat. "Baik, ayah menunggu putranya untuk memberinya wajah. Aku ingin bajingan tua Nalan Shu memohon padaku untuk membuat ulang janji pernikahan itu." Xiao Yan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. "Hei, aku akan memberimu ini, anggap itu sebagai dukungan ayahmu." Dia menyerahkan kepada Xiao Yan sebotol putih yang sangat familiar. Melihat ramuan yang kembali ke tangannya sendiri, Xian Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung. "Ayah, ini Foundation Elixir, itu akan mempercepat kultivasi Douki Anda. Saya baru saja membelinya hari ini." Mulut Xiao Shan tersenyum. "Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk ini kan?" Saat menerima botol giok putih, hati Xiao Yan terasa hangat. 40.000 koin emas, tetapi jika itu bisa berguna bagimu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Shan tersenyum seolah dia tidak peduli. "Kamu menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku ramuan roh yayasan ini? Tidakkah para tetua mungkin akan menyusahkanmu menggunakan alasan ini?" Xiao Yan tersenyum pahit. "TSSK, aku adalah pemimpin klan, mereka paling banyak bisa mengucapkan beberapa kata," kata Xiao Shan dingin. "Ayah, terima kasih. Selama upacara dewasa dalam 1 tahun ini, saya akan membuat mereka menutup mulut mereka sepenuhnya." Xiao Yan dengan tenang tertawa saat mengatakan itu.
Bagus, saya menunggu putra saya berubah sekali lagi. Meski dia tidak tahu dari mana kepercayaan Xiao Yan berasal, Xiao Shan sangat senang melihat penampilan percaya diri putranya. Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah datang dan lihat ayahmu, sebagai anggota keluarga, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan. Melambaikan tangannya, Xiao Shan berbalik saat dia mengambil langkah besar meninggalkan halaman depan. Sial, aku juga harus menghadapi orang tua bodoh ini sekarang. Saya hanya menghabiskan 40.000 koin emas, tetapi mereka akan bertindak seperti saya telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka. Dari malam, gumaman Xiao Shan melayang ke Xiao Yan. Melihat ayahnya menghilang ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang, ayah, aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, saya bisa membuat mereka memandang saya, 3 tahun kemudian, saya masih bisa." Setelah berdiri di depan pintunya sebentar, Xiao Yan menyingkirkan botol giok putih itu. Lalu, dia melihat ke sudut ruangan, menggoda, "Gadis, apakah menyenangkan menguping orang?" Xiao Yan gege, "Itu sangat menarik darimu." Dari sudut, seorang gadis muda cantik dengan rok ungu keluar dengan anggun. Sambil mencondongkan kepala kecilnya, senyum lebar terungkap di wajah cantiknya. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kemana Xiao Yan gege pergi sore ini? Sun Er maju, berjalan dengan ringan dan bertanya sambil tersenyum. "Aku hanya jalan-jalan kecil." "Apakah begitu?" Matanya melihat ke atas dan ke bawah, Sun Er tiba-tiba maju selangkah dan sedikit membungkuk. Hidungnya berkerut saat dia berkata, "Aku mencium wangi seorang wanita." "Batuk, ayolah, mengapa saya harus memiliki wewangian wanita?" Wajah Xiao Yan yang belum dewasa tiba-tiba memerah, tetapi dalam kegelapan, wajah gadis itu juga tidak bisa terlihat dengan jelas. "Hehe." Tampaknya menyukai keadaan Xiao Yan yang sulit ini, Sun Er tertawa dan sesaat kemudian, berhenti tertawa. Sebelum berkata pelan, "Beberapa saat yang lalu, saya juga mendengar kata-kata Xiao Shushu. Saya percaya Xiao Yan gege, yap. Di masa depan, Anda benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut, Sun Er akan ikut dengan Anda, untuk membantu Anda." Mendengar ini, Xiao Yan berkedip dan menatap erat wajah kecil cantik gadis muda itu. Di bawah penglihatan Xiao Yan yang tidak terkendali, wajah Sun Er memerah sedikit karena malu saat dia berbisik, "Xiao Yan gege, apa yang kamu lihat?" "Hehe, Sun Er juga bisa tersipu, pemandangan yang langka." Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er dengan dingin melirik Xiao Yan dan dia bergumam pelan, "Dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini." "Bagus, bagus, percayalah pada gege, meski fraksi awan berkabut tangguh, aku masih muda." Yun Yun yang memanjakan gadis Nalan Yanran ini, jelas bukan guru yang hebat. Xiao Yan tersenyum sambil mengusap rambut hitam gadis muda itu. "Nah, sudah larut, kembali untuk istirahat." Melihat Xiao Yan melambai, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan dan pergi ke kegelapan di bawah penglihatannya. Setelah berbelok di sudut, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Shan dan beberapa tetua. Topik pertengkaran, bagaimana 40.000 koin emas digunakan. Berhenti, alis kecil Sun Er berkerut dan dia menghela nafas kecil sementara kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu, membuat kartu ungu emas berkedip menjadi cahaya keemasan saat itu melonjak menuju ruangan tempat para tetua bertengkar dengan Xiao Shan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er dengan lemah berkata, "Ini adalah uang untuk Foundation Elixir. Di kartu ini ada 100.000 koin emas. Sekarang setelah saya memberikan ini, saya harap Anda para tetua tidak terus menyusahkan Paman Xiao."
Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum pengakuan, ya, dari ketiga tetua datang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.